فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ayat yang ke-107 dari surat Al-Maidah. Masih tentang saksi dalam hal wasiat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-107, fa in uthira ala annahuma istahaqqa itsman, jika didapati, uthira di sini maknanya ay in zahara, jika tampak ada qarinah, ada tanda-tanda, annahuma ay asyahidain, yaitu dua saksi, bahwa jika mereka berdua, yaitu saksi tadi, jika tampak bahwasanya kedua saksi tersebut istahaqqa itsman, melakukan sesuatu yang mengakibatkan dosa. Di sini karena konteksnya persaksian, maka dosa yang dimaksud adalah al-khiyanah, syahadat, wal kadhib, yaitu berkhianat dalam bersaksi dan berdusta. Kalau ada qarinah dan tanda-tanda bahwasanya mereka berdusta dalam persaksian mereka, atau mereka tidak amanah dalam menunaikan persaksian mereka, fa'akharani yaqumani maqamahuma, maka mereka digantikan kedudukannya dengan dua orang, minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan, dari kalangan orang-orang yang berhak atas mereka harta tersebut. Yang dimaksud adalah ahli waris, karena mereka yang berhak mendapatkan harta tersebut. Hukum asalnya harta itu turun dan jatuh kepada ahli waris. Jika terdapat qarinah yang menunjukkan bahwasanya saksi tersebut berdusta dan tidak amanah dalam bersaksi, maka posisi mereka digantikan oleh dua orang yang sebenarnya berhak mendapatkan harta tersebut. Siapa? Ahli waris. Tidak lagi dijadikan saksi, dipecat jadi saksi. Kenapa? Usira, diketahui dan tampak annahuma istahaqqa itsman, bahwasanya mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, maka digantikan posisi mereka. Fayuqsimani billah, dua orang tadi sebagai pengganti tadi, kemudian mereka bersumpah, billah, atas nama Allah, la syahadatuna ahaqqu min syahadatihim, kami bersumpah atas nama Allah, persaksian kami lebih pantas untuk diterima daripada persaksian mereka. Mereka itu dusta, nggak seperti itu saksinya, persaksiannya. Wasiatnya seperti ini. Nah. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melampaui batas. Perhatikan apa yang dibacakan, dibuka Qurannya kalau nggak ada apanya. Wa ma'tadaina, dan kami tidak melewati batasan. Inna idzan laminadz zalimin, kalau kami melampaui batasan, kami termasuk orang zalim. Siapa yang mengucapkan ini semuanya? Saksi pengganti. Saksi pengganti dari keluarga mayit. Nah. Dzalika adna an ya'tu bi syahadati ala wajhiha. Yang demikian, persaksian ini, kenapa kok harus pakai saksi segala untuk masalah wasiat?
Apa hikmahnya? Yang demikian lebih adna, ay akrab, lebih dekat, agar kalian bisa mendatangkan persaksian sesuai dengan bentuk aslinya, supaya benar-benar wasiat tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh si mayit. Aw yaqafu an turadda aymanu ba'da aymanihim, atau mereka khawatir untuk ditolak sumpah-sumpah mereka. Sehingga nggak main-main. Kalau mereka terdapat tanda-tanda mereka berdusta, tinggal digantikan. Sehingga mereka tidak akan bermain-main dengan persaksian mereka. Karena mereka tahu kalau mereka kedapatan atau ada tanda mereka berdusta atau berkhianat, mereka akan digantikan oleh saksi yang lain. Sehingga mereka tidak akan berani macam-macam, bahasa kasarnya. Makanya sampai seperti ini hukumnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar persaksian mereka itu sesuai persis seperti yang diinginkan oleh si mayit. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Dia ingin berapa wasiatnya, kemana arahnya, seperti itulah yang terlaksana. Wattaqullaha wasma'u, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarkanlah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa in usira ala annahuma ay asyahidain, jika diketahui, jika didapati, jika tampak bahwasanya mereka berdua, yaitu dua orang saksi, istahaqqa itsman, pantas mendapatkan dosa karena mereka melakukan dosa, bi an wujida minal qara'in, apa dosanya? Didapati adanya qarinah, tanda-tanda maya dulu ala kadzibihima wa annahuma khana, bahwasanya mereka berdusta dan bahwasanya mereka berdua berkhianat, tidak amanah. Kalau ada tanda-tandanya, fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina sahaqqa alaihimul aulayan, ai, maka maknanya falyakum rajulani min auliya'il mayyit, maka hendaklah bangkit dua orang dari kerabat mayit, wal yakuna min aqrabil auliya ilaih, dan hendaknya dua orang tersebut dari keluarga terdekatnya, karena ini mau membantah saksi pertama dan kedua, maka hendaknya bangkit menggantikannya dua orang dari keluarga terdekatnya mayit. Wa yuqsimani billah la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, kemudian mereka berdua bersumpah atas nama Allah bahwasanya persaksian kami lebih pantas untuk diterima dan dipakai daripada persaksian mereka. Ay annahuma kadziba au kadzaba wa ghayyara wa khana, bersumpah bahwasanya mereka telah berdusta, mereka mengubah isi wasiat, dan mereka telah berkhianat pakai nama Allah. Nah, wa ma'tadaina inna idza laminadh dhalimin, ay in zalamna wa tadaina wa syahidna bighairil haq, kami tidak melampaui batas. Kalau kami melampaui batas, kami zalim, dan kami bersaksi dengan tidak hak, maka kami termasuk orang yang zalim. Paham nih ya? Ini hukum-hukumnya. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, ayat yang 108 tadi, tentang hikmahnya. Qala ta'ala fi bayani hikmati tilka syahadah wa ta'kidiha wa raddiha ala awliya'il mayyit. Allah terus mengatakan tentang menjelaskan hikmah dari adanya persaksian tersebut. Untuk apa? Ketika orang ingin ngasih wasiat saja harus pakai saksi. Dan penekanannya pakai nama Allah. Kemudian ditolaknya persaksian tersebut, dikembalikannya persaksian tersebut kepada keluarga mayit. Hina tadhhar minasyahidainil khiyanah, ketika tampak dari dua saksi pertama itu pengkhianatan, ditolak, dikembalikan kepada keluarga mayit. Zalika adna ay aqrab, yang demikian agar lebih dekat, an ya'tu bisyahadati ala wajhiha, agar persaksian tersebut lebih mendekati bentuk aslinya. Hina tu'akkan alaihi matil katakidat, tatkala ditekankan kepada mereka penekanan-penekanan tersebut. Au yaqafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ay an la tuqbal aymanuhum tsumma turadda ala awliya'il mayyit, supaya mereka takut tidak diterima lagi persaksian mereka
kemudian dikembalikan persaksian mereka kepada keluarga siapa? Mayit. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ai alladzina wasfuhumul fisq, orang-orang yang merupakan sifat mereka kefasikan. Fala yuridunal huda wal qasda ila siratil mustaqim, sehingga mereka pun tidak menginginkan petunjuk dan pengarahan kepada jalan yang lurus. Wa hasilu hada, kesimpulan dari ini semua, dari 3 ayat ini, kesimpulannya kata beliau, annal mayyit idza hadarahul maut, bahwasanya seseorang, jangan diartikan mayit, kalau bahasa kita mayit nanti orang yang sudah mati. Sementara di sini kan bahwasanya mayit jika datang kepadanya tanda-tanda kematian. Nah, seseorang sebelum apa ini? Mati. Seseorang jika datang kepadanya tanda-tanda kematian, fi safarin wa nahwihi, ketika safar maupun yang semisalnya, mimma huwa mazinnatu qillati syuhudil mu'tabarin, dari sedikitnya, dari kemungkinan sedikitnya didapati saksi-saksi yang teranggap, annahu yambaghi an yusiya syahidaini muslimaini adlaini, maka sepantasnya dia mewasiatkan kepada 2 orang saksi yang muslim yang bisa dipercaya. Ini biasanya kan seringnya keadaan seperti ini ketika safar, maka dia cari 2 orang saksi. Kalau dalam kondisi hadir, tidak dalam keadaan safar, itu kan banyak orang di sekitar dia, sehingga nggak perlu secara khusus dia memanggil 2 orang apa? Saksi. Nah, maka hendaknya dia mempersaksikan 2 orang saksi yang muslim yang bisa dipercaya. Fa in lam yajid illa syahidaini kafirain, kalau tidak didapati kecuali 2 orang saksi yang kafir, jaza an yusi ilaihima, maka boleh dititipkan wasiat itu kepada mereka berdua. Orang apa ini? Kafir. Kapan? Ketika tidak didapati saksi lain yang muslim. Walakin li ajli kufrihima, tapi dikarenakan kekufuran mereka, fa inal auliya idartabu bihima, kalau ragu terhadap mereka berdua ini, fa innahum yuhallifunahuma ba'da shalah. Kalau ragu, maka mereka diminta bersumpah setelah sholat. Pendapatnya jumhur ulama bahwasanya sholat di sini adalah setelah sholat asar. Mereka diberdirikan setelah sholat asar untuk kemudian disuruh bersaksi. Dan ini waktu yang diagungkan, baik oleh kaum muslimin maupun selain kaum muslimin dari orang-orang kafir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara waktu terlarangnya sholat adalah sebelum tenggelamnya apa ini? Matahari. Alasannya karena orang-orang kafir di waktu tersebut sujud kepada apa ini? Matahari. Dikarenakan pada saat itu, bersamaan dengan saat itu terbit atau tenggelam tanduknya syaitan. Sehingga waktu asar itu waktu yang diagungkan, baik oleh kaum muslimin maupun selain kaum muslimin. Maka saksi tadi yang kafir tadi, karena kekufuran mereka dan kita meragukan kesaksian mereka, maka mereka disuruh bersaksinya di waktu-waktu yang diagungkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh mereka juga, yaitu setelah sholat apa ini? Asar. Supaya dipersaksikan oleh orang banyak juga, rame-rame yang menghadirinya. Karena ini bukan sholat biasa, sholat asar. Dan ini juga yang datang perintah untuk menjaganya dari Allah Subhanahu wa taala. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Salat wusta, salat asar. Nah, maka mereka diminta bersumpah setelah salat, annahuma makhana wala kadzaba wala ghayyara wala baddala, bahwasanya mereka tidak berkhianat, bahwasanya mereka tidak berdusta, bahwasanya mereka tidak merubah, bahwasanya mereka tidak mengganti-ganti isi wasiat. Kapan disuruh bersumpah merekanya? Setelah salat, di hadapan orang banyak, setelah salat asar. Fa yabra'ani bidzalika min haqqin yatawajjah ilaihima, sehingga dengan itu mereka berdua lepas dengan hal itu dari hak yang diarahkan, dari tuntutan, dari hak yang diarahkan kepada mereka berdua. Fa in lam yusaddiquhuma, kalau mereka tidak juga membenarkan kedua saksi tersebut, kerabat tidak ada yang membenarkan saksi tersebut,
Wa wajadu qarinatan, dan mereka mendapati adanya pertanda tadullu ala kadhibi syahidain, yang menunjukkan atas kedustaan dua orang saksi tersebut. Fa in syaa'a auliyaul mayyit falyakum minhum itsnan. Kalau mau keluarga mayit, maka bangkitlah dari mereka dua orang sebagai saksi apa? Pengganti. Dari siapa ini? Keluarga mayit. Maka bangkitlah dua orang dari mereka. Fayuqsimani billah, kemudian keduanya bersumpah atas nama Allah. La syahadatuhuma ahaqqu min syahadati asyahidaini al-awlayain. Bahwasanya persaksian mereka berdua lebih pantas untuk diterima daripada persaksian dua orang saksi pertama. Wa annahuma khana wa kadzaba, bahwasanya mereka berdua tadi yang pertama adalah berkhianat dan berdusta. Fayastahiquna minhuma ma yad'un, sehingga dengan itu mereka pun pantas untuk mendapatkan apa yang mereka akui. Enggak, sekian ya cuman wasiatnya. Kalau mereka ingin mendapatkan hak mereka, ini siapa? Ahli waris, maka bangkit dua orang bersumpah dan mendustakan dua orang saksi yang pertama. Ini adab-adabnya dalam bersaksi. Qala rahimahullah, wa hadhil ayatul karimah nazalat fi qissati Tamim ad-Dari wa Adi bin Bada al-masyhurah. Ayat yang mulia ini turun terkait dengan kisahnya Tamim ad-Dari dan juga Adi bin Bada atau Bada yang terkenal. Hina awsalahuma al-Adawi, ketika seorang dari suku Adawi itu memberikan wasiat kepada mereka berdua. Disebutkan di bawahnya di situ, hadisnya riwayat Bukhari dari Ma'abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia bercerita, kharaja rajulun min bani Sahmin ma'atamin ad-Dari wa Adi bin Beda. Ada keluar seorang dari suku Bani Saham bersama dengan Tamim dan Adi. Fama Sahmi. Ini berarti orang safar. 3. Kemudian As-Sahmi mati, wafat. Fama Sahmi bi'ardin laisa biha muslimun. Wafat di sebuah daerah yang tidak terdapat di sana seorang muslim. Falamma qadima bitarikatihi, ketika mereka berdua datang. Jadi kan mereka bertiga, yang satu mati, tinggal berapa? 2. Ketika yang 2 datang membawa harta warisan As-Sahmi, orang dari suku Sahm tadi, faqadu khaman aw jaman min fiddah mukhawwasan min zahab. Mereka kehilangan sebuah bejana dari perak yang dihiasi dengan emas. Ada yang kurang apanya? Harta warisannya. Ada yang hilang. Sebuah bejana dari perak. Fa'ahlafahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tertuduh jelas siapa ini? Yang 2 orang. Tamim dan siapa? Adi. Maka Rasulullah meminta mereka bersumpah. Bahwasanya mereka tidak apa ini? Berkhianat. Bahwasanya mereka tidak mengambil. Nah, maka mereka disuruh bersumpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma wujida al-jam di Makkah. Kemudian tidak lama setelah itu didapati bejana tersebut ada di Makkah. Yang dari harta peninggalan siapa ini? As-Sahmi tadi. Faqalu, maka kata mereka, ibta'nahu min Tamim wa Adi. Kami beli bejana ini dari Tamim dan Adi. Sehingga yang tertuduh sekarang siapa? Tamim dan Adi. Iya kan? Mereka dituduh menjual harta warisan siapa? Teman mereka ini. Siapa? As-Sahmi tadi. Pengakuan orang Mekah yang memiliki bejana tersebut, kami beli ini dari Tamim dan Adi. Nah. Ibta'nahu min Tamim wa Adi. Faqama rajulani min awliya As-Sahmi. Maka bangkitlah 2 orang dari kerabatnya As-Sahmi, fahalafa. Keduanya bersumpah. La syahadatuna, persaksian kami,
Berpacu. Persaksian kami, siapa ini? Kerabat. Nah, karena adanya korina bahwasanya mereka berdusta, maka bangkitlah dua orang dari kerabat siapa ini? As-sahmi, ahli waris. Kan mereka yang paling berhak. Iya. Nah, kata mereka, persaksian kami lebih pantas daripada persaksian mereka. Wa innal jam li sahibihim. Dan bahwasanya bejana tersebut milik teman mereka. Wallahu alam siapa yang dimaksud di sini, li sahibihim. Wa qala wa fihim nazalat hadil ayat. Maka terkait dengan mereka inilah turun ayat-ayat ini. Nah, makanya hendaknya adanya dua orang saksi dari kalangan kaum muslimin. Ini terkait ini kisah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa yustadallu bil ayatil karimah ala iddati ahkam. Ayat-ayat ini dijadikan dalil untuk beberapa hukum. Ini faedah dari ayat ini. Minha yang pertama, dari sini aja kita ambil faedahnya. Annal wasiyah masyru'ah. Apa-apa digabungkan dengan yang kemarin saja pun enggak apa-apa. Diulangi lagi. Bahwasannya wasiat adalah perkara yang disyariatkan. Wa annahu yang bagi liman hadarahul maut an yusi. Dan bahwasanya sepantasnya bagi orang yang didatangi tanda-tanda kematian untuk berwasiat. Wasiat itu apa? Titipan harta. Dia ingin nitipkan berapa dari hartanya. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Paling banyak sepertiga. Disyariatkannya berwasiat. Sepantasnya bagi orang yang didatangi tanda-tanda kematian untuk berwasiat. Yang kedua, wa minha annaha mu'tabarah. Walau kana al-insan wasala ila muqaddimatil maut wa alamatihi madama aqluhu sabitan. Wasiat tetap teranggap walaupun seseorang sampai pada tahapan telah tampak padanya tanda-tanda kematian selama akalnya masih tetap sehat. Sampai di detik terakhir pun masih sah. Walaupun sudah tampak pada dirinya tanda-tanda apa ini? Kematian, tetap sah. Yang namanya apa ini? Wasiat. Selama akalnya masih apa ini? Masih sehat. Masih berfungsi normal. Nah, maka teranggap sampai di detik terakhir sebelum kematiannya. Wa minha diantaranya anna syahadatal wasiyah la budda fiha min isnaini adlain. Persaksian dalam hal wasiat harus dua orang yang bisa dipercaya. Persaksian dalam hal wasiat harus dua orang yang bisa dipercaya. Anna syahadatal wasiyah la budda fiha min isnaini adlain. Wa minha diantaranya juga anna syahadatal kafirin fi hadhil wasiyah wa nahwiha maqbulah liwujudid darurah. Persaksian orang kafir dalam wasiat ini dan yang semisalnya diterima karena keadaan darurat. Persaksian dua orang kafir dalam wasiat seperti ini dan yang semisalnya diterima. Kenapa diterima? Liwujudi ad-darurah. Karena keadaan darurat. Apa daruratnya? Tidak adanya saksi. Tidak adanya saksi muslim. Nah. Wa hadha madhabul imami Ahmad. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Wa za'ama katsirun min ahli ilmi anna hadzal hukm mansukh. Dan banyak dari ulama menyangka bahwasanya hukum ini telah dihapus. Enggak bisa lah pakai saksi kafir, enggak bisa. Wa hadza da'wa la dalila alaihi. Dan ini adalah pengakuan yang tidak ada dalil padanya. Pengakuan apa? Yang enggak ada dalilnya. Pengakuan bahwasanya hukumnya mansukh. Pengakuan bahwasanya hukumnya sudah dihapus. Sehingga pendapat yang benar apa hukumnya? Masih berlaku, tapi dalam keadaan darurat. Kalau tidak ada saksi yang muslim, maka boleh pakai saksi yang kafir. Wa minha diantaranya
annahu rubbama ustufida min talmihil hukmi wa ma'nah anna syahadatal kufar inda adami ghairihim hatta fi ghairi hadhihi masalah maqbulah. Terkadang bisa diambil faedah dari isyarat yang diberikan oleh hukum dan yang maknanya bahwasanya persaksian orang kafir ketika tidak didapati selain mereka, bahkan dalam selain permasalahan ini dalam masalah apa? Saksi dalam memberikan wasiat. Bahkan dalam selain kasus ini pun makbulah, diterima. Karena ilahnya sama. Alasan diterimanya persaksian orang kafir dalam kasus ini adalah apa ini? Darurah. Adalah keadaan darurat. Kalau ini yang dilihat, alasannya, hikmahnya, maka ini juga bisa diberlakukan untuk selain kasus ini, kasus wasiat. Dalam kasus-kasus yang lain pun yang dibutuhkan padanya apa ini? Saksi, maka boleh dipakai saksi apa? Kafir. Kapan? Liwujudi darurah. Ketika didapati keadaan darurat. Apa itu? Tidak adanya dua orang saksi yang muslim. Sebagaimana ini pendapat yang dipegangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, sehingga ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, penggunaan saksi kafir tidak hanya khusus untuk dalam kasus apa ini? Wasiat. Tapi juga dalam kasus apa? Ali? Dalam kasus yang lain. Selain kasus apa ini? Kasus wasiat. Nah. Wa minha diantaranya jawazu safaril muslim ma'al kafir idza lam yakun mahdzur. Bolehnya seorang muslim melakukan safar bersama dengan orang kafir jika tidak ada hal-hal yang terlarang di sana. Sekedar safar, urusan bisnis saja, boleh? Boleh. Makanya mereka berdua bisa jadikan sebagai apa? Saksi. Ini kan kondisinya dalam safar kemarin. Kalau nggak ada yang muslim, teman safarnya kebetulan kafir semua, boleh nggak dipakai mereka? Aku udah mau mati ini, aku wasiatlah untuk si fulan, titipkan hartaku sekian. Boleh? Boleh. Menunjukkan dia safarnya dengan siapa ini? Orang kafir. Boleh. Selagi tidak ada perkara-perkara yang merusak agamanya, boleh. Semata-mata urusan bisnis, perjalanan, semata-mata di jalan bersama dengan mereka, boleh. Wa minha jawazu safar litijarah. Bolehnya safar untuk berdagang. Karena tujuan mereka bertiga kemarin itu safar adalah untuk berdagang. Nah. Wa minha diantaranya anna syahidain. Makanya ada penduduk Makkah yang apa ini? Beli apa tadi? Bejana dari perak. Karena memang tujuan mereka pergi itu untuk apa ini? Berdagang. Nah, ketika itu dianggap sebagai harta warisan, mereka bilang nggak terima. Kami udah beli duluan ini dari siapa ini? Dari Tamim dan Adi. Nah, anna syahidain idar tiba minhuma. Dua orang saksi kalau diragukan, walam tubda tabdu qarinatun tadullu ala khiyanatihima, dan tidak ada qarina, tidak tampak qarina yang menunjukkan pengkhianatan mereka berdua. Wa aradal auliya an yu'akkidu alaihim al-yamin wa yahbisuhuma min ba'di shalah wa yuqsimani bi sifatin ma dzakarallahu ta'ala. Jika diragukan dua orang saksi tersebut dan tidak ada qarinah bahwasanya mereka berkhianat, dan keluarga mayit ingin menekankan atas mereka sumpah dan mereka ditahan setelah sholat, maka mereka ditahan setelah sholat. Kemudian mereka bersumpah seperti yang disebutkan oleh Allah. Kalau diragukan dua saksi yang kafir itu, maka mereka disuruh bersaksi kapan ini? Setelah sholat. Bahwasanya mereka tidak berdusta, tidak berkhianat, dan seterusnya. Wa minha annahu idza lam tahsul tuhmatun wala raib lam yakun haja ila habsihima wa ta'kidul yamin alaihima. Faedah yang berikutnya bahwasanya jika tidak ada keraguan dan tuduhan, maka tidak perlu untuk menahan mereka supaya menekankan sumpah mereka, nggak perlu. Kapan perlu mereka ditekankan sumpahnya? Hanya jika ada keraguan. Kalau enggak ya sudah diterima persaksiannya, kapan saja mereka sampaikan persaksiannya diterima. Nah, penekanan itu hanya ketika ada tuduhan dan keraguan. Wa minha ta'zim amri syahadah, pengagungan terhadap perkara persaksian. Pengagungan terhadap perkara persaksian. Dirga, bangun dirga. Haitu adhafahallahu ila nafsih. Ini sudah lewat sebenarnya. Di mana Allah menyandarkan persaksian itu kepada dirinya.
persaksian Allah, bukan persaksian mereka, padahal itu persaksian mereka. Wala naktumu syahadat Allah, kami tidak akan menyembunyikan persaksian Allah. Nah, ini supaya ditampakkan besar perkara tersebut. Wa annahu yajibu al-i'tina biha wal qiyam biha bil qist, dan bahwasanya wajib untuk memperhatikan persaksian ini dan melaksanakannya dengan penuh keadilan. Wa minha annahu yajuzu imtihanu syahidain inda raibah minhuma wa tafriquhuma liyunzar an syahadatihima, bahwasanya boleh untuk menguji dua orang saksi ketika diragukan, dites boleh jujur atau enggak ini, dan memisahkan mereka berdua, jangan barengan supaya enggak sama isinya, disuruh saksi sendiri-sendiri, satu di sana satu di sini, waktunya pun beda, misalnya atau waktu bersamaan tapi di tempat yang apa ini berbeda, dites. Kalau jujur mereka, saksi mereka, persaksian mereka pasti akan apa, sama, ya kan? Paham caranya ngetesnya? Kan dia nggak tahu apa persaksian siapanya, temannya. Nah, itu cara untuk apa? Mengetes kejujuran dua orang saksi tersebut. Nah, makanya tadi dalam ayat yang kita baca, fa in usiro, jika kedapatan keduanya melakukan apa ini? Pengkhianatan. Berarti menunjukkan boleh mereka berdua di apa ini? Dites kejujuran mereka dengan cara dipisahkan untuk dilihat tentang persaksian mereka, jujur atau tidak. Wa minha, diantaranya annahu idza wujidatil qara'in adalah ala kadhibil wasiyain fi hadhil mas'alah qama ithnani min awliya'il mayyit. Yang terakhir, jika didapati tanda-tanda yang menunjukkan kedustaan dua orang yang dititipi wasiat dalam masalah ini, maka bangkitlah dua orang dari keluarga mayit. Fa aqsama billahi anna aymanuna asdaq min aymanihima. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahwasanya sumpah kami lebih jujur daripada sumpah mereka berdua. Walaqad khana wa kadzaba, mereka berdua itu telah berkhianat dan telah berdusta. Tsumma yadfa'u ilaihima madda'aya, kemudian dikembalikan kepada mereka berdua apa yang mereka akui. Nah, sebagaimana dalam kasus tadi, itu berarti dikembalikan kepada ahli waris. Nah, karena ada dua orang dari ahli waris yang apa ini? Yang bersumpah bahwasanya itu milik siapa? Milik mereka bejananya. Nah, maka dikembalikan dengan cara seperti itu. Ada dua orang dari keluarga mayit yang bersumpah. Wa takunul qarinah ma'aimanihima qa'imah maqamal bayyinah, dan pertanda tadi ditambah dengan sumpah mereka menjadi bukti. Karena kan kalau bukti kan nggak ada bukti nih. Tapi cukup pakai apa? Sumpah mereka ditambah adanya apa ini? Qarinah, itu dijadikan sebagai apa? Bayyinah, sebagai alat bukti untuk menarik apanya? Harta itu ke kepemilikan mereka. Nah, ini kawan, adab-adab dalam berwasiat, yaitu adanya saksi-saksi dengan cara-cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhum nih ya, secara garis besar disyariatkannya berwasiat dan ditekankan dengan adanya saksi, terutama ketika dalam keadaan safar ya, di saat tidak banyak orang di sekitar kita, tidak ada yang mengenal kita. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.